Shalom saudara-saudara sekalian, para pendengar. Hari ini saya akan melanjutkan tentang pembacaan Alkitab di dalam Bilangan 24 ayat pertama sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sajak katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa. Sambil rebah namun dengan mata tersingkap, alangkah indahnya kemah-kemahmu, ya Yakub, dan tempat-tempat kediamu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Saya akan lanjutkan di ayat yang ke-10 tentang nubuat Bileam. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, nyala engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatilah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kukirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannya sajak katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa. Sambil rebah, namun dengan mata tersingkap, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Sem. Maka Edom menjadi tanah kependudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu, tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sajaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannya lah sajak katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni hapus, berapa lama maka Asyur akan melawan engkau? Diucapkannya lah juga sajak katanya, celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga.
Demikianlah pembacaan firman buat hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita yang mendengarkan dan memberikan selalu kedamaian bagi kita. Mari kita akhiri dengan menutup dengan doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, beri kekuatan bagiku ya Bapa. Apapun segala pekerjaan Tuhan, jangan biarkan aku menuntut segala hak aku, tapi biarlah segala sesuatu itu terjadi Tuhan atas kehendak-Mu. Biarlah para pendengar-pendengar yang mendengarkan segala kebenaran firman-Mu, mereka teruji lebih baik daripada kehidupannya yang dahulu. Tuhan, berkatilah apapun segala pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan itu menjadi berkat bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Dan kiranya kuasa damai, kuasa kesehatan, dan apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami selalu. Berkati ya Bapa, buat segala pekerjaan yang kami lakukan hari ini. Biarlah hari demi hari semakin ditumbuhkan dan semakin bertumbuh di dalam Engkau selalu. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi senjata di dalam kehidupan kami, kekuatan hati dan iman kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kuserahkan tuburan jiwaku saat pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.